Bab 361, Identitas sebenarnya dari pria bertopeng. Ketika Ruolan melihat Fang Yu membunuh iblis itu, dia menghela napas lega dan ekspresinya pun menjadi jauh lebih tenang. Namun tak lama kemudian, dia teringat sesuatu yang penting. Gemi masih di tangan iblis. Sekarang setelah modal lenyap, Gemi. Memikirkan hal ini, wajah Ruolan menjadi pucat. Dia berjuang untuk berdiri dan berteriak pada Fang Yu, Tuan Daotian. Fang Yu mendengar suara itu dan berbalik untuk melihat Ruolan. Gemi masih di tangannya. Teriak Ruolan dengan mata merah. Gemi ada di tangannya. Fang Yu mengerutkan kening. Pada saat ini, di belakang Fang Yu, kertas putih robek yang sebelumnya melayang tiba-tiba terbakar di udara, mengeluarkan gumpalan gas hitam. Udara hitam mengembun menjadi bentuk manusia di udara. Dan di kepala bayangan hitam berbentuk manusia itu, masih ada sepasang pupil berwarna abu-abu putih. Pada saat ini, bayangan hitam berbentuk manusia itu membuka mulutnya dan bola hitam pekat muncul di mulutnya, menghadap punggung Fang Yu. Beberapa prajurit melihat bayangan hitam berbentuk manusia, tetapi rasa takut membuat mereka tidak berani mengeluarkan suara. Livia di antara kerumunan berbalik dan melihat pemandangan ini. Fang Yu, hati-hati! Livia berteriak keras. Sebenarnya, Fang Yu sudah merasakan perubahan suasana di belakangnya. Mendengar kata-kata Livia, dia berbalik. Boom! Pada saat ini, bola hitam di mulut bayangan humanoid itu tiba-tiba mengeluarkan aliran energi berisi kekuatan ekstrim. Fang Yu berdiri di tempat, dengan cahaya kemasan di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, ilusi naga emas muncul di punggungnya. Aura suci terpancar dari Fang Yu. Bagaimana mungkin? Bayangan hitam berbentuk manusia itu bergetar hebat dan hampir runtuh. Boom! Energi itu mengenai tubuh Fang Yu dan menimbulkan suara keras. Tetapi itu tidak dapat membahayakan Fang Yu karena terhalang sepenuhnya oleh energi dalam emas di tubuh Fang Yu. Fang Yu menerjang gelombang energi ini dan bergegas di depan bayangan hitam humanoid. Dia terlalu tahan terhadap serangan. Sepertinya kita harus menemukan tubuh aslinya untuk membunuhnya sepenuhnya. Fang Yu berkata dengan tenang, dan pada saat yang sama menepukkan telapak tangannya ke depan. Boom! Bayangan hitam berbentuk manusia itu tiba-tiba runtuh, terpecah menjadi gumpalan asap hitam dan menghilang ke segala arah. Bagaimana mungkin? Manusia benar-benar telah menyatu dengan sempurna dengan esensi naga. Iblis itu ketakutan. Asal-usul naga dewa, sebagai sumber pengendalian kekuatan dewa, memiliki persyaratan yang sangat tinggi terhadap wadah tersebut. Secara logika, mustahil bagi tubuh manusia untuk menyatukan esensi naga dengan sempurna. Klon Dao surgawinya disempurnakan sesuai dengan persyaratan asal naga. Klon ini dapat mengintegrasikan asal naga secara maksimal, tetapi sulit untuk mencapai kondisi sempurna. Bahkan klon yang disempurnakan tidak dapat mencapai persyaratan asal-usul naga suci, apalagi tubuh manusia. Namun, hantu yang muncul di belakang Fang Yu tadi jelas merupakan hantu naga dewa. Ini berarti Fang Yu benar-benar telah menyatu dengan sempurna dengan asal-usul naga suci. Kalau tidak, bahkan jika dia bisa menggunakan kekuatan naga suci, mustahil bagi bayangan virtual naga suci untuk muncul. Sialan, sialan. Modal tahu bahwa dia harus melarikan diri sekarang, apapun yang terjadi. Dalam pertarungan langsung, dia tidak mungkin menjadi lawan Fang Yu. Kekuatan dewa dapat menahan semua teknik sihirnya, belum lagi tubuh Fang Yu juga sangat kuat. Jika dia tidak melarikan diri, klon iblisnya kemungkinan besar akan hancur. Dalam 2 atau 3 bulan terakhir, 2 klonnya telah dihancurkan secara berurutan, menyebabkan dia menderita kerugian besar. Tahukah Anda, butuh waktu hampir 10 tahun untuk menciptakan setiap klon. Jika klon jahat dihancurkan, maka hanya ada beberapa klon tersisa yang dapat digunakannya. Harus melarikan diri. Ambil kembali anak itu dengan tubuh spiritual yang utuh dan perbaiki dia menjadi klon manusia. Klon yang dibuat dengan seluruh tubuh roh sebagai wadahnya pastilah sangat kuat. Saat itu, dia akan membalas dendam pada Fang Yu lagi. Dengan mengingat hal itu, iblis itu berubah menjadi asap hitam dan segera melarikan diri ke berbagai arah. Asapnya hitam sekali, kalau dia bisa lolos walau hanya setitik, dia bisa menjaga asal-usulnya. Fang Yu menatap asap hitam yang mengepul ke langit dan matanya sedikit menyipit. Apakah kamu pikir kamu dapat lolos dengan cara ini? Fang Yu mencibir dan melepaskan kekuatan spiritualnya. Kecepatan penyebaran kekuatan kesadaran spiritual jauh lebih besar daripada kecepatan melarikan diri iblis. Dalam beberapa detik, indera spiritual Fang Yu mencakup segalanya dalam radius 1 kilometer. Tak ada setitik pun udara hitam yang dapat luput dari indera keilahiannya. Kemudian, Fang Yu diam-diam melafalkan rumus ajaib itu di dalam hatinya. Puluhan gumpalan udara hitam yang mengambang segera terkunci oleh indera ilahi dan tidak dapat bergerak lagi. Fang Yu melayang ke udara dan menggunakan indera spiritualnya untuk mengirim pesan kepada Modao, aku bisa melepaskannya, tetapi kamu harus menyerahkan anak itu. Mendengar kata-kata Fang Yu, hati Modao terkejut. Tubuh rohani yang utuh adalah hasil terbesar yang diperolehnya dalam perjalanan ini dan juga harapannya untuk masa depan.
Bagaimana mungkin dia bisa menyerahkannya? Jika kau tidak menyerahkannya, aku akan membakarmu sampai mati. Nada bicara Fang Yu dingin, dan dia mengulurkan jarinya sambil berbicara. Cahaya kemasan menyambar langit, dan energi sejati kemasan menyentuh gumpalan energi hitam yang diubah oleh roh jahat, dan langsung terbakar. Mo Dao merasa ngeri, pikirannya berpacu, memikirkan cara untuk melarikan diri. Tetapi setiap gumpalan gas hitam yang ditransformasikannya terkunci sepenuhnya oleh indera spiritual Fang Yu dan tidak bisa bergerak sama sekali. Jika dia ingin menggunakan sihir, dia setidaknya harus membiarkan udara hitam mengembun dan membentuk wujud manusia. Dengan kata lain, mustahil baginya untuk melarikan diri sendiri sekarang. Mo Dao mulai merasa sedikit panik. Fang Yu menghancurkan gas hitam yang telah diubahnya, satu demi satu. Jika ini terus berlanjut, gumpalan terakhir akan segera musnah. Tapi apapun yang terjadi, seluruh tubuh roh tidak dapat diserahkan. Kalian hanya bisa menghubungiku dan meminta dia menggunakan sihir luar angkasa untuk menyelamatkanku dengan paksa. Kata iblis itu dengan tegas. Ada risiko tertentu dalam melakukan hal tersebut. Itu berarti Fang Yu akan menemukan lokasi aslinya. Klon dapat dihancurkan terus-menerus, tetapi hanya ada satu tubuh asli. Jika satu mati, semuanya akan berakhir. Tetapi Mo Dao tidak punya pilihan lain saat ini dan hanya bisa mengambil risiko dan melakukannya. Setan itu segera mengaktifkan metode rahasianya untuk menghubungi tubuh aslinya. Pada saat yang sama, di utara jauh. Hamparan putih yang luas, gunung yang diselimuti salju di titik terdalam di antara pegunungan bersalju yang tak berujung. Gunung salju ini tingginya hampir 2000 meter, dan sekitar 1000 meter di atas lereng gunung, terdapat sebuah gua dengan diameter sekitar 2 meter. Dibandingkan dengan gunung-gunung besar yang diselimuti salju, pintu masuk gua ini tampak sangat kecil dan tidak mencolok. Di dalam gua gelap gulita, tidak ada cahaya yang terlihat. Pada saat ini, di bagian terdalam gua, sepasang mata abu-abu tiba-tiba terbuka. Klon iblis meminta bantuanku. Boom! Sedetik kemudian, semburan cahaya putih muncul di pintu masuk gua. Dalam pantulan cahaya putih, terlihat sebuah sosok bersandar di dinding. Ini adalah orang yang seluruh tubuhnya terbungkus kain kasa, hanya sepasang pupil berwarna abu-abu putih yang terlihat. Inilah wujud sebenarnya dari banyak klon. Aku memutar tanganku di udara, dan sebuah gambar segera muncul di depan mataku, yang merupakan gambar yang tepat yang dapat dilihat oleh iblis itu saat itu. Ketika saya melihat Fang Yu, hati saya terkejut. Orang ini lagi. Orang ini telah menghancurkan klon hantu dan klon surgawinya satu demi satu, dan sekarang dia akan menyerang klon iblisnya. Brengsek. Saat melihat gambar itu, ingatan tubuh asli dan klon jahat ikut terhubung. Saya langsung tahu apa yang telah terjadi sebelumnya, termasuk warisan yang tinggal selangkah lagi untuk saya peroleh, dan rangkaian percakapan dengan Fang Yu sesudahnya. Ah, sialan. Aku dipenuhi amarah dan saat ini aku hanya ingin membunuh Fang Yu. Namun dia segera tenang. Sekarang seluruh tubuh roh berada di tangannya, dia hanya perlu memindahkan klon iblis itu kembali bersama seluruh tubuh rohnya. Jika dia ingin membalas dendam pada Fang Yu, tidak akan terlambat sampai dia menyempurnakan seluruh tubuh spiritualnya menjadi klon manusia. Memikirkan hal ini, saya segera mengaktifkan metode rahasia teleportasi. Dia mengulurkan tangannya dan membuat gerakan tangan yang sangat rumit di udara. Kemudian dia berjongkok dan menggambar simbol lingkaran di tanah, yang berisi banyak garis rumit. Kau masih belum menyerahkannya? Fang Yu menggunakan indera spiritualnya untuk menyampaikan pesan kepada iblis. Setan itu tetap tidak menjawab, dengan sikap seolah-olah dia adalah seekor babi mati yang tidak takut dengan air mendidih. Baiklah kalau begitu. Fang Yu tiba-tiba merasakan napas aneh muncul di udara di depan. Napas ini cukup rahasia. Fang Yu tahu bahwa ini kemungkinan besar adalah napas yang menghubungkan Di Mendao dan tubuh aslinya. Setelah berpikir sejenak, Fang Yu menutup matanya dan menempelkan jari telunjuk dan jari tengahnya pada luka di dahinya. Ketika dia membuka matanya lagi, pupil matanya bersinar merah dan tanda putih muncul di pupilnya. Pada saat ini, di bidang penglihatan Fang Yu, dia bisa melihat garis panjang dan tipis, menghubungkan dari gumpalan gas hitam di depannya ke lokasi yang sangat jauh. Ternyata dia sedang berkomunikasi dengan jati dirinya yang asli. Bab 362, Identitas Gemi. Fang Yu mengangkat alisnya sedikit dan melihat ke tempat lain. Lalu, ia melihat sosok manusia dalam gumpalan udara hitam di kejauhan. Dilihat dari ukurannya, orang ini tidak diragukan lagi adalah Gemi. Dia benar-benar menguasai teknik untuk membuka ruang, tidak mudah, kata Fang Yu. Pada saat yang sama, Fang Yu bergegas maju. Dia ingin menyelamatkan Gemi dari ruang yang dibuka oleh jalur ajaib. Jauh di utara. Ketika saya melihat Fang Yu bergegas menuju lokasi Gemi, wajah saya berubah drastis. Seluruh tubuh roh telah disembunyikan di ruang portabel yang terbuka, terisolasi dari semua aura. Bagaimana Fang Yu bisa menemukannya? Tapi saat ini, aku tidak punya banyak waktu untuk berpikir.
Sebuah formasi lengkap telah tergambar di depannya. Transfer ruang angkasa. Mulai. Aku berteriak dingin, dan formasi di hadapanku segera memancarkan cahaya terang. Pada saat yang sama, asal mula klon iblis yang dikunci oleh indera spiritual Fang Yu, dan gemi yang tersembunyi di ruang portabel, langsung terbungkus oleh kekuatan tiba-tiba, dan ditarik ke dalam terowongan ruang terbuka dan menghilang. Melihat pemandangan ini, wajah Fang Yu sedikit berubah. Pihak lain menggunakan sihir teleportasi luar angkasa. Gemi telah ditarik ke terowongan luar angkasa dan akan diteleportasi dari sini dalam waktu 2 detik. Di bidang penglihatan Fang Yu, dia bisa melihat pintu masuk ke terowongan luar angkasa. Pintu masuk ini akan segera ditutup. Wus! Suara ledakan sonik terdengar di udara, dan sosok Fang Yu secepat kilat. Sebelum pintu masuk menghilang, dia langsung menghilang ke dalam terowongan luar angkasa. Suasana hening di mana-mana. Rangkaian kejadian ini terjadi hanya dalam 3 detik. Di mata para prajurit, mereka hanya melihat Fang Yu dan udara hitam menghilang entah kenapa. Selain itu, mereka tidak tahu apapun. Setelah beberapa detik, beberapa prajurit kembali sadar. Apa yang terjadi? Mengapa orang itu menghilang? Para prajurit semua tampak bingung, saling memandang satu sama lain. Di antara kerumunan, Livia juga terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Ruolan terjatuh ke tanah dengan wajah pucat. Jantungnya berdetak cepat. Dia merasa seolah-olah telah melakukan kesalahan. Dia tidak hanya tidak bisa menyelamatkan Gemi, tetapi dia juga membunuh Tuan Daotian. Setelah Fang Yu memasuki terowongan ruang angkasa, dia segera melihat Gemi di depannya. Dia tiba-tiba menambah kecepatan, meraih salah satu kaki Gemi, lalu menariknya ke depannya. Ujung terowongan luar angkasa sudah di depan mata. Senyum main-main muncul di wajah Fang Yu. Kali ini pihak lain membawanya langsung ke sarangnya. Sudah saatnya untuk membiarkan inkarnasi iblis menunjukkan wajah aslinya. Di dalam gua, setelah mengaktifkan mantra teleportasi, sang guru terkejut saat mengetahui bahwa Fang Yu juga telah memasuki terowongan ruang angkasa. Pada saat ini, jantungnya terasa seperti akan meledak. Bagaimana ini mungkin? Satu-satunya orang yang ditunjuk untuk diteleportasi oleh teknik teleportasi ruang angkasanya adalah asal klon sihir dan tubuh roh penuh. Bagaimana Fang Yu bisa menyelinap masuk? Saya merasa ngeri dan segera mengambil keputusan. Bahkan jika dia kehilangan seluruh tubuh rohnya dan klon sihirnya, dia tidak bisa membiarkan Fang Yu menghubunginya. Kalau tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Boom! Saya langsung berhenti menggunakan sihir itu. Formasi di depannya kehilangan cahayanya dalam sekejap. Semuanya kembali normal dan gua menjadi sangat sunyi. Aku menundukkan kepala dan menatap tanah. Sepasang mata abu-abuku tidak menunjukkan emosi apapun. Ah! Setelah beberapa detik, aku mengangkat kepalaku dan mengeluarkan raungan yang tidak ingin kudengar. Klon iblisnya telah hilang. Warisan Taois Wuji tidak diperoleh. Semua tubuh roh juga diambil kembali. Serangkaian kegagalan ini membuatnya merasa terhina dan sangat marah. Fang Yu! Ini semua karena Fang Yu sialan ini. Fang Yu ini telah mengambil benda yang telah menjadi incarannya 3 kali berturut-turut. Tak termaafkan, benar-benar tak termaafkan. Dia harus membalas dendam. Dia harus melampiaskan amarahnya sepenuhnya. Setelah meraung lebih dari 10 detik, sang dewa tiba-tiba kembali tenang. Dia menundukkan kepalanya dan menatap ke depan, ke dinding. Di sana tergeletak mayat manusia. Mayatnya telah membusuk dan wujud aslinya tidak terlihat. Klon Shinto hanya tinggal sedikit lagi dari tahap penyelesaian. Meskipun wadahnya tidak sebaik tubuh roh utuh, kekuatannya masih jauh lebih unggul daripada klon lainnya. Fang Yu, aku pasti akan membuatmu menyesal. Fang Yu sedang menggendong Gemi dan didorong maju dengan cepat di terowongan ruang angkasa oleh kekuatan tak terlihat. Tetapi saat dia hendak bergegas keluar dari ujung terowongan angkasa itu, ujung terowongan angkasa yang berada tepat di depannya tiba-tiba tertutup. Kekuatan yang mendorong Fang Yu dan Gemi maju juga menghilang pada saat yang sama. Reaksi yang begitu cepat, membosankan. Fang Yu menggelengkan kepalanya. Dia memegang Gemi dengan satu tangan dan melihat sekelilingnya. Pada saat ini dia berada di terowongan luar angkasa. Di sini, setiap kemajuan kecil yang dibuatnya dapat berarti jarak puluhan kilometer di dunia luar. Coba saya lihat di mana saya sekarang. Rune putih di pupil Fang Yu mulai berputar cepat. Dia dapat melihat apa yang terjadi di luar dari bidang penglihatannya. Pada saat ini, dia berada di gunung bersalju. Cina, tanah di ujung utara. Fang Yu segera mengetahui perkiraan lokasinya. Saat ini kami hanya berada sedikit jarak dari ujung terowongan luar angkasa. Dengan kata lain, tubuh asli pria bertopeng itu kemungkinan besar bersembunyi di suatu tempat di utara jauh. Tetapi daerah utara jauh begitu luas sehingga tidak mudah menemukan orang seperti itu. Fang Yu memikirkannya, lalu dengan cepat terbang mundur sambil memegangi Gemi. Sihir yang berhubungan dengan luar angkasa merupakan sihir yang paling rumit di antara semua sihir, dan juga yang paling sulit dikuasai.
Bahkan di dunia kultivasi abadi ribuan tahun lalu, kultivator yang mampu menguasai sihir ruang angkasa hanya 1 dari 1000. Dalam dunia seni bela diri saat ini, sihir luar angkasa hampir hilang. Kebanyakan prajurit tidak berlatih apapun selain gerakan tubuh atau teknik menyerang dan bertahan, dan tidak ada yang mempelajari teknik luar angkasa. Jika ada prajurit lain yang terjatuh ke dalam terowongan luar angkasa, dia mungkin tidak akan pernah bisa keluar. Namun bagi Fang Yu, terowongan ruang angkasa ini merupakan alat yang memudahkannya untuk kembali pulang. Secara umum, koordinat terowongan ruang angkasa ditetapkan terlebih dahulu, dan titik awal serta titik akhir ditetapkan. Jika Anda berada di terowongan luar angkasa tanpa pintu keluar atau pintu masuk, bahkan seseorang yang ahli dalam sihir luar angkasa tidak akan dapat keluar. Mata Fang Yu dapat melihat langsung situasi di luar, yang berarti dia dapat menentukan lokasinya dengan akurat. Dalam kasus ini, selama Fang Yu mengetahui perkiraan arahnya, dia dapat dengan cepat kembali ke Huaibei Nandu. Di sini, 3 panjang tubuh ke depan lagi, itu saja. Fang Yu bergegas maju ke depan dan bergerak langsung dari utara jauh ke daerah Huaibei. Lalu, Fang Yu mengambil langkah pendek ke depan. Nandu, ini dia. Fang Yu melihat ruang di luar, dan kemudian tanda putih di pupilnya mulai berputar cepat. Sebuah retakan muncul tepat di ruang gelap di depannya. Fang Yu menggendong Gemi, berjalan keluar dari celah, dan berdiri di jalan. Jalan ini berada dalam lingkup Nandu dan tidak terlalu jauh dari apartemen. Posisi yang sempurna. Sambil tersenyum di wajahnya, Fang Yu menggendong Gemi yang tak sadarkan diri di tangannya dan perlahan berjalan menuju apartemen. Pada saat ini, di wilayah paling tengah, di depan pegunungan api, masih ada keheningan. Tidak seorang pun menyangka bahwa Fang Yu, yang menghilang beberapa detik yang lalu, kini telah kembali ke Huaibei Nandu. Livia menatap Ruolan yang terkulai di tanah tak jauh darinya, putus asa, dan dia pun merasa tidak enak. Dia tidak tahu bagaimana situasi Fang Yu sekarang. Kamu pergi kemana? Kok tiba-tiba menghilang? Livia amat cemas, namun kemudian sebuah ide terlintas dalam benaknya. Oh, ya, kamu tidak punya telepon seluler. Memikirkan hal ini, Livia segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Fang Yu. Setelah beberapa detik, pihak lainnya menjawab. Aku di Nandu dan akan segera kembali. Ngomong-ngomong, beritahu Ruolan bahwa aku telah menyelamatkan Gemi, jadi dia bisa tenang. Setelah mengatakan ini, Fang Yu menutup telepon. Livia bahkan tidak bereaksi terhadap apa yang dimaksud Fang Yu. Apa-apaan? Kenapa Fang Yu datang ke Nandu? Dia jelas berada tepat di depanku 2 detik yang lalu. Livia benar-benar bingung. Fang Yu membawa Gemi kembali ke apartemen dan membaringkannya di sofa di ruang tamu. Setelah menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksa tubuh Gemi, Fang Yu tahu bahwa dia baik-baik saja, jiwanya hanya dikendalikan untuk sementara waktu, dan dia akan baik-baik saja setelah bangun. Setelah memastikan Gemi baik-baik saja, Fang Yu berdiri di depan Gemi dan menatap wajah mudanya. Akrab, terlalu akrab. Rasa keakraban ini datang dari jiwa. Seolah-olah Fang Yu sudah mengenal Gemi sejak lama. Namun, selain rasa keakraban, Fang Yu tidak dapat memikirkan hal lain. Seolah terhalang oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, dia tidak dapat mengingat di mana dia bertemu Gemi. Ini adalah pertama kalinya Fang Yu menghadapi situasi seperti itu. Apa yang sedang terjadi? Fang Yu mengerutkan kening. Dentuman, dentum, dentum. Tepat pada saat itu, terdengar ketukan di pintu apartemen. Bab 363, anggota suku Xuanming. Ketukan di pintu membuyarkan lamunan Fang Yu. Fang Yu sedikit mengernyit, berjalan ke pintu apartemen dan membukanya. Berdiri di luar pintu adalah Steve, mengenakan pakaian formal. Ketika Steve melihat orang yang membuka pintu, dia tampak bingung, lalu mundur 2 langkah, seolah bertanya-tanya apakah dia datang ke tempat yang salah. Saya Fang Yu, masuklah, kata Fang Yu. Tuan Fang, apa yang terjadi? Setelah mendengar suara itu, Steve baru memastikan bahwa orang di depannya adalah Fang Yu. Tapi wajah Fang Yu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Aku hanya pergi melakukan sesuatu dan mengubah penampilanku, kata Fang Yu sambil berbalik dan berjalan menuju kamar mandi. Steve masuk ke apartemen dan melihat Gemi terbaring di sofa, masih koma, dengan tatapan bingung di matanya. Setelah beberapa saat, Fang Yu keluar setelah membersihkan riasan di wajahnya. Tuan Fang, ini. Steve menatap Gemi dan bertanya dengan suara rendah. Oh, dia temanku. Jangan khawatir, kata Fang Yu sambil mengangkat Gemi dari sofa dan membaringkannya di tempat tidur di kamar tamu kosong. Gemi masih koma, bernapas dengan teratur. Fang Yu kembali ke ruang tamu, duduk di sofa, menatap Steve di depannya, dan bertanya, ada apa denganmu datang menemuiku? Wajah Steve menjadi tegang, dan dia berkata, Tuan Fang, saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar tentang wilayah tengah, pegunungan berapi-api. Aku baru saja kembali dari sana, Fang Yu menyela perkataan Steve. Steve membuka matanya lebar-lebar dan bertanya,
Tuan Fang, apa yang terjadi? Kau datang kepadaku. Apakah kau ingin aku pergi ke pegunungan berapi-api bersamamu, atau bagaimana? Kata Fang Yu sambil tersenyum. Tidak, tidak. Saya hanya merasa bahwa berita semacam ini harus diberitahukan kepada Anda, Tuan Fang. Namun, saya tidak menyangka bahwa Anda, Tuan Fang, sudah ada di sana. Steve tampak sedikit bingung. Berita tentang fenomena aneh di Gunung Api baru dilaporkan tadi malam. Fang Yu tidak hanya tahu tentang berita ini, tetapi juga pernah ke sana. Bukankah tindakan ini terlalu cepat? Tuan Fang, saya ingin bertanya, apakah ada sesuatu di pegunungan berapi-api? Steve bertanya dengan rasa ingin tahu. Ngomong-ngomong, ada beberapa barang bagus di sini. Fang Yu mengeluarkan botol labu giok putih dari tas penyimpanannya. Ini adalah warisan yang diperolehnya di Gunung Berapi keempat. Botol itu berisi pil penguat tubuh yang langka dan bermutu tinggi. Pil penempat tubuh adalah raja di antara semua ramuan mujarab. Ribuan tahun yang lalu, ketika para alkemis menjalani penilaian promosi, memurnikan pil penempat tubuh bermutu tinggi biasanya menjadi ujian akhir penilaian. Dapat dikatakan bahwa kemampuan memurnikan pil penguat tubuh bermutu tinggi adalah kriteria keunggulan seorang alkemis. Warisan yang ditinggalkan oleh Taoist Wuji adalah pil penguat tubuh tingkat atas yang lebih baik dari pil penguat tubuh tingkat atas. Ini adalah pil penyeimbang tubuh yang paling sempurna, dan ia mempunyai pengaruh paling hebat dalam menyeimbangkan tubuh. Akan tetapi, tubuh Fang Yu telah mengalami 101 kali penempaan tubuh, sehingga pil penempat tubuh bermutu tinggi pun tidak akan berpengaruh padanya. Namun bagi seorang prajurit seperti Steve, efek dari pil penguat tubuh tingkat atas ini benar-benar luar biasa. Ini pil penempat tubuh untukmu. Terima kasih sudah datang jauh-jauh untuk memberiku pedang itu. Fang Yu menyerahkan botol labu giok putih itu kepada Steve. Raut wajah Steve berubah, dia melambaikan tangannya berulang kali, berkata, Tuan Fang, saya tidak bisa menerimanya. Ambillah. Fang Yu memasukkan botol labu ke dalam pelukan Steve tanpa berkata apa-apa. Carilah waktu untuk menelannya, tetapi persiapkan mentalmu. Pil penguat tubuh bermutu tinggi ini berbeda dari yang pernah kau minum sebelumnya, jadi pasti akan sangat menyakitkan. Kata Fang Yu. Steve mengambil botol labu, membuka botolnya, dan aroma obat yang kuat tercium ke hidungnya. Wajah Steve penuh rasa terima kasih. Dia menatap Fang Yu dan ingin mengatakan sesuatu. Sama-sama, itu bukan hal yang berharga bagiku, kata Fang Yu. Steve mengangguk penuh semangat dan menerima botol labu giok putih. Apakah ada hal lainnya? Tanya Fang Yu. Ada satu hal lagi. Kakek memintaku untuk datang kepadamu untuk meminta bantuan. Steve berkata dengan serius. Silakan, kata Fang Yu. Mengenai dalang di balik pembunuhan sepupuku, keluarga Qin kami telah menemukan beberapa petunjuk. Steve berhenti sejenak dan melanjutkan, pembunuh yang kami temui di pulau itu kemungkinan besar berasal dari klan tertentu. Mereka ahli dalam menggunakan berbagai ilmu sihir. Klan apa itu? Tanya Fang Yu. Klan Xuanming, kata Steve dengan ekspresi serius. Klan Xuanming. Fang Yu mengangkat alisnya. Dia telah berurusan dengan klan Xuanming beberapa kali sebelumnya. Suatu ketika dia sedang memuja batu nisan Amanda, dia bertemu dengan anggota klan Xuanming di tengah gunung. Di waktu yang lain, keluarga Jin Jiangnan bertemu dengan Bai Yu. Proses kedua pertemuan itu tidaklah menyenangkan, bahkan dapat dikatakan berujung pada permusuhan mematikan. Fang Yu tidak menyangka bahwa klan Xuanming sebenarnya terkait dengan peracunan Stella. Tuan Fang, apakah Anda pernah mendengar tentang klan Xuanming? Tanya Steve saat melihat perubahan ekspresi Fang Yu. Ya, kita sudah pernah berurusan satu sama lain beberapa kali sebelumnya. Fang Yu berkata, mari kita lanjutkan. Kakek yakin bahwa klan Xuanming hanya disewa oleh seseorang, dan orang yang benar-benar ingin mencelakai sepupuku mungkin bersembunyi di balik layar, kata Steve. Apa yang dia ingin aku bantu? Tanya Fang Yu. Kakek ingin kamu membantu menemukan orang-orang dari klan Xuanming dan mengungkap identitas dalang di balik semua ini, kata Steve. Kau butuh bantuanku untuk masalah sekecil ini. Apakah tidak ada orang lain yang bisa kubantu di keluarga Qin? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya balik. Wajah Steve tampak serius, dan dia berkata, Tuan Fang, situasi di keluarga kita memang sedikit tegang akhir-akhir ini. Kakek tidak dapat memindahkan prajuritnya keluar dari ibu kota, jadi dia harus menyusahkan Tuan Fang untuk membantu. Oh, apakah ada orang di keluarga Qin kita yang berani bergerak? Fang Yu berkata dengan heran. Berlin adalah seorang jenius. Hanya dalam beberapa dekade, ia menggunakan yayasannya sendiri untuk mengangkat keluarga Qin ke jajaran teratas di antara keluarga-keluarga di ibu kota. Setelah itu, laju perkembangan keluarga Qin tidak berhenti. Mereka tidak hanya memperoleh pijakan yang kokoh di ibu kota, mereka juga memperluas pengaruh mereka ke seluruh Tiongkok. Saat ini, seharusnya tidak banyak kekuatan yang berani memprovokasi keluarga Qin. Namun dari perkataan Steve, dapat terdengar bahwa keluarga Qin sepertinya menjadi sasaran suatu kekuatan, bahkan para prajurit pun tidak dapat dikirim keluar dari ibu kota. Namun, Fang Yu tidak terlalu memikirkannya.
Berlin merupakan salah satu orang paling bijak yang pernah ditemuinya, dan kesulitan-kesulitan biasa tidak dapat membuatnya terhenti sama sekali. Jika situasinya benar-benar mencapai titik putus asa, Berlin secara alami akan menghubungi Fang Yu. Baiklah, aku bisa membantumu. Tapi kamu harus memberiku petunjuk, kalau tidak, akan sulit bagiku untuk menemukan orang-orang dari klan Xuanming. Kata Fang Yu. Kami telah melacak keberadaan seorang anggota klan Xuanming, dan dia saat ini berada di Huaibei Nandu. Orang ini adalah orang yang mengutuk sepupuku, kata Steve dengan suara berat. Apakah lokasi spesifiknya sudah dikunci? Tanya Fang Yu. Baiklah, aku mengirim beberapa mata-mata untuk mengawasinya. Saat ini dia menginap di Hotel Jintian di pusat kota Nandu. Steve berkata, dia terlihat oleh kami 2 hari yang lalu. Setelah dia datang ke Huaibei Nandu, dia menginap di Hotel Jintian dan tidak pergi sedikitpun. Kami menduga dia datang ke Huaibei Nandu untuk bertemu seseorang. Orang ini mungkin dalang yang ingin membunuh sepupuku. Kami telah mengawasinya selama 2 hari terakhir, menunggu orang yang ditemuinya muncul. Kami harus mengetahui identitas orang ini. Ide-idemu sangat jelas dan kamu punya semua petunjuknya. Jadi, apa sebenarnya yang kamu ingin aku bantu? Tanya Fang Yu, sambil bersandar di sofa. Aku ingin. Steve sedang berbicara ketika ponsel di sakunya berdering. Dia mengeluarkan ponselnya, melihat ide penelepon, wajahnya berubah, dan dia segera menjawab panggilan itu. Dia sudah meninggalkan kamar hotel sekarang. Oke, ikuti dia. Tapi jangan sampai ketahuan. Aku akan segera ke sana. Steve berdiri dan berkata. Setelah menutup telepon, dia menatap Fang Yu dan berkata, Tuan Fang, pria itu sudah meninggalkan kamar hotel. Setelah menutup telepon, dia menatap Fang Yu dan berkata, Tuan Fang, pria itu sudah meninggalkan kamar hotel sekarang. Dia pasti sedang bertemu seseorang. Ayo pergi. Setelah masuk ke dalam mobil, Steve meningkatkan kecepatan hingga maksimum dan dengan cepat bergegas ke Hotel Jintian. Sepanjang perjalanan, dia terus menerima laporan dari mata-matanya. Tuan, pria itu saat ini sedang duduk di restoran prasmanan di lantai 3 hotel, sedang makan. Dia belum terlihat bertemu siapapun. Awasi dia dengan saksama, jangan lengah sedetik pun. Segera beritahu aku jika terjadi sesuatu, dan cari cara untuk mengambil gambarnya. Perintah Steve. Baik. Steve dalam suasana hati yang sangat cemas dan menerobos 2 lampu merah di sepanjang jalan. Setelah sekitar 15 menit, Steve melaju ke tempat parkir Hotel Jintian. Steve dan Fang Yu keluar dari mobil dan berjalan ke gerbang Hotel Jintian. Dalam perjalanan menuju lift, Steve menerima panggilan lain dari bawahannya. Tuan, ada seseorang yang duduk di seberang pria itu. Namun, orang itu mengenakan topeng dan topi, jadi wajahnya tidak terlihat jelas. Dilihat dari sosoknya, dia bisa jadi pria atau wanita. Jangan bergerak, jaga jarak. Aku sudah di hotel dan akan segera naik ke atas, kata Steve dengan suara berat. Kemudian, Fang Yu dan Steve naik lift. Di lantai 3 Hotel Jintian, di restoran prasmanan. Duduk di dekat jendela adalah seorang pria yang tampaknya berusia sekitar 30 tahun. Pria itu sedang memakan makanan di piringnya sambil menundukkan kepala. Duduk di hadapannya adalah seorang pria yang berpakaian ketat. Pemimpin klan kami berkata bahwa kami boleh kembali, tetapi kami harus menunjukkan ketulusan yang cukup. Pria itu berkata dengan suara rendah tanpa mengangkat kepalanya. Orang yang duduk di hadapannya terbungkus rapat, hanya sepasang mata hitam putih yang terlihat. Saya rasa syarat yang kami ajukan sebelumnya sudah cukup menguntungkan. Apalagi yang Anda inginkan dari kami? Itu adalah suara netral yang terdengar agak aneh dan jelas sengaja disamarkan. Pemimpin klan kami berkata bahwa cara terbaik untuk memperkuat hubungan kerjasama adalah melalui pernikahan. Pria itu mengangkat kepalanya dan menatap orang di depannya. Mendengar kata-kata ini, orang yang mengenakan topeng menunjukkan ketidaksenangan dan kemarahan di matanya. Intinya, kita berasal dari klan yang sama dan memiliki musuh yang sama. Ini adalah dasar yang paling kuat untuk kerja sama kita. Tidak perlu cara lain. Ini ide kepala suku. Tidak peduli seberapa banyak yang kau katakan padaku, itu tidak ada gunanya. Aku tidak bisa mengubah pikirannya. Pria itu berkata, meletakkan pisau dan garpu di tangannya dan menyeka mulutnya dengan handuk basah. Dia melihat sekeliling, tersenyum dingin, dan berkata, sepertinya kita sedang diawasi. Bab 364, Penampilan yang buruk. Mendengar hal itu, orang yang duduk di seberangnya pun ikut menoleh, lalu berdiri dan berkata, kalau begitu saya harus pergi dulu, lain kali saja kita bicarakan lagi. Kenapa harus pergi? Tidak bisakah kita singkirkan saja orang-orang yang menatap kita? Kata lelaki itu. Saya memiliki hal-hal lain yang harus dilakukan di Huaibei dan tidak dapat diekspos. Setelah mengatakan itu, orang yang mengenakan topeng itu berbalik dan pergi. Pria itu juga berdiri, dengan niat membunuh yang mengerikan di matanya. Dia berjalan lurus menuju toilet, sambil memperhatikan orang yang mengikutinya dari sudut matanya. Kita berdua saja, ayo kita selesaikan bersama. Lelaki itu mencibir dan berjalan menuju kamar mandi. Saat ini, Fang Yu dan Steve masih berada di dalam lift.
Tuan, mereka sudah berpisah. Pria bertopeng itu sudah keluar dari kafetaria. Haruskah kita menugaskan satu orang untuk mengikutinya? Tidak, mari kita awasi pria itu. Jika tidak ada yang salah, kita seharusnya bisa bertemu dengan orang yang memakai topeng itu, kata Steve. Begitu dia selesai berbicara, lift mencapai lantai 3. Fang Yu dan Steve keluar dari lift. Ada 2 pintu lift di sebelahnya, tetapi keduanya menunjukkan bahwa mereka masih berada di lantai atas. Di depan ada pintu menuju kafetaria. Jika pria bertopeng itu meninggalkan restoran prasmanan, Steve akan bertemu langsung dengannya. Steve dan Fang Yu berdiri tepat di depan pintu lift, menunggu orang yang mengenakan topeng datang. Namun setelah menunggu puluhan detik, saya tidak melihat seorang pun meninggalkan pintu kafetaria. Steve mengerutkan kening, berjalan ke pintu kafetaria dan melihat ke dalam. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang, belum banyak pelanggan di restoran prasmanan tersebut. Pria yang mengenakan topeng dan topi yang disebutkan anak buahnya memiliki ciri-ciri yang jelas dan seharusnya mudah ditemukan. Tetapi Steve melihat sekelilingnya, tetapi tidak melihat orang seperti itu. Kedua bawahannya duduk di meja yang sangat dekat dengan toilet. Steve hendak melangkah maju dan menanyakan situasinya. Pada saat itu, salah satu pria tiba-tiba gemetar seluruh tubuhnya, lalu jatuh di atas meja. Melihat pemandangan ini, wajah Steve berubah drastis. Fang Yu mengangkat alisnya dan segera melepaskan indera spiritualnya, meliputi seluruh restoran prasmanan. Lalu, dia melihat laki-laki itu berdiri di dalam bilik toilet, sedang melakukan ilmu sihir. Fang Yu langsung menuangkan kesadaran spiritualnya yang luar biasa ke otak pria itu. Lelaki itu memutar bola matanya, langsung kehilangan kesadaran, jatuh ke tanah, dan sihir yang tengah dilakukannya pun terhenti. Orang yang kita cari ada di bilik pertama toilet, kata Fang Yu. Steve mengangguk, berjalan ke bawahan lainnya dan memintanya untuk mengikutinya ke toilet. Fang Yu berjalan mendekati bawahannya yang sedang berbaring di atas meja. Fang Yu menempelkan tangannya di kepala bawahannya dan mengamati seluruh tubuhnya dengan indera spiritualnya. Dia belum mati, hanya saja jiwanya diserang dan dia tidak sanggup menahannya untuk beberapa saat, akhirnya dia pingsan. 10 detik kemudian, Steve dan bawahannya keluar dari toilet, membawa anggota Xuanming yang pingsan. Tuan Fang, bawahan saya ini. Steve bertanya dengan cemas. Dia baik-baik saja, ayo kita bawa dia pergi, kata Fang Yu. Dan orang yang bertemu dengan anggota klan Xuanming ini, mengapa dia menghilang? Steve berkata dengan ekspresi serius. Fang Yu menyebarkan indera spiritualnya ke seluruh lantai 3, tetapi tetap tidak dapat menemukan sosok orang yang disebut mengenakan topi dan topeng. Namun, ketika indera spiritualnya menyapu lift, dia tiba-tiba melihat sebuah sosok. Bagaimana dia bisa? Mata Fang Yu berkedip, dan dia berkata kepada Steve bahwa mereka berdua pergi dulu, lalu aku akan mencari cara untuk mengorek informasi yang aku inginkan darinya. Baiklah, Steve mengangguk. Fang Yu meninggalkan kafetaria dan naik lift ke bawah. Setelah turun ke lantai pertama, seorang gadis berpakaian putih berjalan keluar hotel. Fang Yu mendekat dan menepuk pundaknya. Gadis itu tampak terkejut dan berteriak pelan. Dia berbalik dan melihat bahwa itu adalah Fang Yu. Ekspresinya menjadi tenang dan dia menepuk dadanya dan berkata, jadi itu kamu. Kamu membuatku takut. Gadis ini memiliki wajah yang sangat cantik dan murni, dan namanya adalah Fanya. Fang Yu memandang Fanya dan tersenyum, mengapa kamu di sini? Aku datang untuk menemui teman sekelasku dulu. Dia juga diterima di sebuah universitas di Nandu, tetapi sekolahnya baru akan dimulai beberapa hari lagi, jadi dia hanya bisa tinggal di hotel untuk sementara waktu. Jawab Fanya. Oh, kalau begitu teman sekelas ini cukup kaya. Hotel bintang 5 ini tidak murah, kata Fang Yu. Haha, keluarganya memang kaya. Aku selalu iri padanya, kata Fanya sambil tersenyum. Setelah itu, Fanya bertanya dengan ragu, apa yang kamu lakukan di sini? Apa lagi yang bisa kita lakukan di hotel? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya balik. Fanya tampak bingung dan berkata, ada banyak hal yang dapat kamu lakukan di hotel. Kemudian, dia tampaknya menyadari apa yang dibicarakan Fang Yu, dan wajahnya memerah. Jadi kamu punya pacar, kata Fanya. Tidak, aku bercanda. Fang Yu menatap Fanya dan berkata ringan. Oh. Fanya mengangguk. Selagi mereka berbicara, mereka perlahan berjalan keluar hotel. Setelah berjalan keluar hotel, Fanya menoleh ke arah Fang Yu, tampak ingin mengatakan sesuatu tetapi menghentikannya. Apa yang ingin kamu tanyakan? Tanya Fang Yu. Yah, aku selalu merasa bahwa caramu menatapku hari ini sedikit berbeda. Apakah kamu salah paham? Fanya menggigit bibir merahnya dan bertanya dengan suara rendah. Apakah menurutmu aku salah paham? Fang Yu bertanya sambil tersenyum. Apakah menurutmu aku datang ke hotel untuk melakukan hal semacam itu? Aku benar-benar tidak. Wajah Fanya memerah seperti apel, dan suaranya setipis nyamuk. Bukan begitu. Aku hanya berpikir. Fang Yu menatap Fanya dan sedikit menyipitkan matanya. Apa pendapatmu tentangku? Fanya mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu dengan tegas. Tidak apa-apa. Fang Yu tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi.
Fanya menggigit bibirnya dan menggaruk rambutnya dengan keras, membuat rambut indahnya sangat berantakan. Aku tahu itu salah paham. Kau hanya menganggapku gadis yang tidak senonoh, kata Fanya dengan marah. Fang Yu menatap Fanya dengan tenang tanpa reaksi apapun. Ayo, kembalilah bersamaku. Aku akan mengantarmu ke atas untuk bertemu teman sekelasku dulu. Dia akan percaya padaku setelah bertemu dengannya, kan? Fanya meraih tangan Fang Yu dan berjalan kembali. Tidak perlu. Pendapatku tidak akan memengaruhimu. Kenapa harus tidak sabaran? Kata Fang Yu sambil berdiri diam. Fanya menoleh dan menatap Fang Yu, matanya sedikit merah, dan berkata, ini sangat penting. Aku hanya tidak ingin ada kesalahpahaman. Aktingmu jauh lebih baik daripada saat pertama kali kita bertemu. Fang Yu memandang Fanya dan berkomentar dalam hatinya. Namun, Fang Yu belum ingin mengungkap Fanya. Dia hanya perlu menonton penampilan Fanya dengan tenang, dan dia akhirnya akan tahu apa yang coba dilakukannya. Baiklah, tak perlu dibuktikan, aku percaya, kata Fang Yu. Ini jelas menunjukkan bahwa kamu tidak mempercayainya. Fanya mendengus dan berkata dengan marah. Setiap kerutan dan senyuman seorang gadis dengan tingkat kecantikan ini sangat mematikan bagi pria biasa. Namun sayangnya, di hadapan Fang Yu, ini hanyalah penampilan yang tidak terlalu buruk. Baiklah, aku masih ada urusan lain, jadi aku pergi dulu. Fang Yu tidak ingin melanjutkan pembicaraan tentang masalah ini, jadi dia berbalik dan hendak pergi. Jangan terburu-buru pergi, sekolah baru dimulai kemarin. Bukankah kamu seorang profesor tamu? Kenapa kamu tidak perlu pergi ke kelas? Fanya bertanya dengan cemas. Kurasa aku tidak ada kelas sampai minggu depan. Kau boleh datang dan duduk di sana, kata Fang Yu. Jika aku tidak sedang membual, aku pasti akan pergi, kata Fanya. Sampai jumpa di kelas. Ngomong-ngomong, Fang Yu langsung pergi. Fanya menatap kepergian Fang Yu, mata indahnya berkedip-kedip, dan dia pun berpikir keras. Fang Yu datang ke kediaman Steve, yang terletak di area Crescent Lake Villa di Nandu. Anggota klan Xuanming telah dibawa ke ruang rahasia dan masih dalam keadaan koma. Fang Yu mengulurkan jarinya dan dengan lembut menyentuh dahi pria itu. Cahaya putih menyala, lelaki itu menggigil sekujur tubuhnya, lalu membuka matanya. Melihat lingkungan sekitarnya dan Steve serta para pembela berdiri di depannya, pria itu ketakutan dan warna darah di wajahnya menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dia tahu bahwa dia telah jatuh ke tangan pihak lain. Siapa kau? Tanya lelaki itu dengan suara gemetar. Baik Steve maupun Fang Yu tidak menjawab pertanyaan ini. Apa yang ingin kau lakukan dengan membawaku ke sini? Keluarkan aku sekarang, teriak lelaki itu dengan ketakutan. Boom! Steve tidak mengatakan sepatah kata pun, menendang wajah pria itu, dan menjatuhkannya ke tanah. Pria itu menjerit kesakitan, menutupi wajahnya, dan menatap Steve dan Fang Yu di depannya dengan ngeri. Di restoran prasmanan, dia awalnya ingin membunuh dua orang yang mengikutinya terlebih dahulu dan kemudian meninggalkan hotel. Tetapi saat dia tengah melakukan sihirnya, dia tiba-tiba merasakan sakit di otaknya dan kemudian kehilangan kesadaran. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia pingsan. Siapa yang memerintahkan pembunuhan Stella? Steve bertanya dengan dingin saat ini. Mendengar pertanyaan ini, wajah pria itu berubah drastis. Masalah ini adalah rahasia klan Xuanming mereka, bagaimana orang ini bisa mengetahuinya? Terakhir kali dia meracuni Stella, tidak ada jejak yang tersisa. Bagaimana Steve dan Fang Yu menemukannya? Boom! Saat lelaki itu kebingungan, Steve kembali mengangkat kakinya dan menendang lelaki itu keluar. Darah merah segar mengalir dari mulut pria itu dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Aku tidak tahu apa yang kukatakan. Aku tidak tahu apa yang kukatakan. Wajah Steve dingin, dia melangkah maju dan ingin menendangnya lagi. Biar aku saja, kata Fang Yu saat ini. Steve segera minggir. Fang Yu melangkah maju, berjongkok, menyentuh dahi pria itu dengan jari-jarinya, dan kesadaran spiritualnya pun merasuki jiwa pria itu. Tak lama kemudian, ia melihat potongan ingatan lelaki itu. Salah satu kenangan paling awal adalah adegan berbicara dengan pria yang mengenakan topi dan topeng di kafetaria. Setelah melihat langsung mata orang ini, tebakan Fang Yu pada dasarnya terkonfirmasi. Memang itu dia. Gadis suci dari Sekte Wushen. Bertemu dengan orang-orang Xuanming untuk membahas kerjasama. Apa tujuan mereka bekerja sama? Fang Yu mulai berpikir dan bersiap untuk terus memeriksa ingatannya. Tetapi pada saat ini, kabut hitam tiba-tiba muncul dari tubuh orang-orang Xuanming yang sudah dalam keadaan linglung. Boom! Kemudian, sebuah tinju tiba-tiba terjulur dari kabut hitam dan menghantam dada Fang Yu. Bab 365 Musuh Keluarga Qin. Steve yang berdiri di dekatnya melihat pemandangan ini dan ekspresinya berubah. Dilihat dari suaranya, tenaga yang terkandung dalam pukulan ini tidaklah rendah. Namun, Fang Yu yang terkena pukulan langsung tidak bereaksi sama sekali, bahkan tidak mundur selangkah pun. Fang Yu mengulurkan tangannya ke dalam kabut hitam, menarik sosok itu keluar dengan tarikan kuat, lalu melemparkannya kembali. Boom! Sosok itu menghantam dinding di belakangnya dengan keras, menyebabkan munculnya retakan pada dinding. Orang ini tidak lain adalah anggota klan Xuanming, tetapi kali ini ia mengenakan topeng hantu di wajahnya.
Fang Yu berbalik dan berjalan perlahan. Pria bertopeng itu merasakan gelombang rasa sakit di sekujur tubuhnya. Dia tidak menyangka bahwa bahkan setelah mengenakan topeng, dia masih tidak punya peluang melawan Fang Yu. Di balik topengnya, mata pria itu dipenuhi ketakutan. Fang Yu berjalan mendekati pria itu dan berjongkok. Pria itu gemetar seluruh tubuhnya, mengepalkan tinjunya, dan ingin menyerang Fang Yu lagi. Tetapi gerakan Fang Yu lebih cepat, dan dalam sekejap tangan kanannya sudah berada di topeng wajah hantu pria itu. Retakan. Topeng wajah hantu itu meledak seketika. Ah! Lelaki itu merasakan sakit yang tajam di wajahnya dan jatuh ke tanah, menjerit sengsara dan kejang-kejang di sekujur tubuhnya. Fang Yu menjambak rambutnya dan mengangkatnya. Katakan padaku, siapa yang mengirim seseorang untuk membunuh Stella? Fang Yu bertanya dengan dingin. Saat dia berbicara, cahaya merah samar melintas di mata Fang Yu. Pria itu langsung berhenti berteriak dan ekspresinya menjadi datar. Pemimpin klan mengirim saya untuk membunuh Stella. Jawab pria itu. Mendengar jawaban ini, Fang Yu mengerutkan kening dan terus bertanya, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Stella? Aku tidak tahu. Semua informasi tentang wanita ini diberikan kepadaku oleh pemimpin klan. Aku hanya punya satu misi, yaitu mengutuk Stella. Kata pria itu. Tampaknya tidak ada gunanya menangkap orang ini. Rupanya semua informasi ada di tangan patriark yang disebutkan pria itu. Untuk menemukan dalang di balik insiden ini, pertama-tama kita harus menemukan kepala keluarga Xuanming. Siapa namamu? Tanya Fang Yu. Marai. Jawab pria itu. Siapa nama patriarknya? Fang Yu terus bertanya. Hendra. Jawab Marai. Di mana markas klan Xuanming? Fang Yu menyipitkan matanya sedikit dan menanyakan pertanyaan yang paling penting. Di wilayah barat daya hutan. Marai tengah berbicara ketika wajahnya tiba-tiba berubah dan bola matanya melotot. Fang Yu menyipitkan matanya sedikit, lalu segera mengulurkan tangan kanannya dan mengarahkan jarinya ke dahi Marai. Dengan kilatan cahaya putih, kesadaran Fang Yu memasuki jiwa Marai. Pada saat ini, Fang Yu melihat bahwa suatu kekuatan seperti pisau tajam tengah memotong jiwa Marai. Fang Yu segera menggunakan indera spiritualnya untuk menyerang kekuatan ini. Wow! Kekuatan ini langsung dibubarkan oleh Fang Yu. Namun, jiwa Marai telah terpotong dua. Kerusakan pada jiwa tidak dapat dipulihkan. Jiwa Marai terpotong dua dan tidak ada cara untuk memperbaikinya. Fang Yu menarik kembali indera spiritualnya, dan melihat Marai di depannya dengan mata terbuka lebar, tanpa sedikit pun jejak roh di matanya. Meskipun ia masih bernafas, ia telah kehilangan seluruh kemampuan untuk berpikir dan bergerak, dan tidak jauh berbeda dengan orang yang sudah meninggal. Memang ada bekas yang tertinggal di jiwa. Dan itu tersembunyi sangat dalam. Aku bahkan tidak menyadarinya sebelumnya. Fang Yu mengangkat alisnya dan berdiri. Steve melangkah maju, menatap Marai yang tercengang, dan bertanya, Tuan Fang, dia. Orang ini tidak berguna, mari kita singkirkan dia, kata Fang Yu. Pada saat yang sama, di daerah pegunungan terpencil di wilayah barat daya. Di dalam rumah batu itu, seorang lelaki tua tiba-tiba berdiri, matanya setajam pisau. Orang ini tidak lain adalah patriark klan Xuanming, Hendra. Sesuatu terjadi pada Marai. Aku hanya memintanya untuk bernegosiasi dengan Sekte Wushen, bagaimana mungkin sesuatu bisa salah. Wajah Hendra tampak serius, dan dia mondar-mandir di ruang batu. Dia meninggalkan jejak di jiwa setiap anggota klan Xuanming. Fungsi terbesar tanda ini, selain mencegah anggota suku berkhianat, adalah memungkinkan dia mengetahui dengan cepat situasi setiap anggota suku. Baru saja dia merasakan tanda di jiwa Marai bergetar hebat, lalu tiba-tiba menghilang. Dalam kasus ini, jelas bahwa Marai telah jatuh ke tangan musuh dan dipaksa mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya dia katakan, sehingga meledakkan sasarannya. Yang ditanyakan Hendra adalah mengapa sesuatu terjadi pada Marai. Dia pergi ke YBI, markas Sekte Wushen, untuk membahas kerjasama dengan sekte tersebut. Kultus Wushen sekarang memohon kepada klan Xuanming untuk kembali, dan tidak akan pernah, dan tidak perlu, mengambil tindakan terhadap Marai. Dengan kata lain, seluruh proses Marai pergi ke Huaibei untuk menegosiasikan kerjasama dengan Sekte Wushen tidaklah berbahaya. Ini berarti kecelakaan Marai kemungkinan besar disebabkan oleh alasan lain. Hal lainnya. Hendra dengan cepat mengingat tugas yang diambilnya lebih dari 2 bulan yang lalu. Majikannya seorang pembesar, dan sasaran pembunuhannya juga seorang pembesar. Awalnya Hendra tidak mau menerima pekerjaan itu karena risikonya terlalu besar, tetapi persyaratan yang ditawarkan oleh majikannya terlalu menguntungkan. Akhirnya, Hendra tidak dapat menahan godaan dan menerima pekerjaan itu. Setelah itu, dia mengirim Marai, yang paling ahli dalam teknik Gu di antara generasi muda, untuk melemparkan Gu pada orang yang menjadi target. Yang tidak terduga adalah tugas meracuni sudah selesai, tetapi ketika Marai kemudian menghubungi serangga tersebut untuk mengendalikan wabah racun, masalah besar terjadi. Koneksi Marai dengan serangga itu terputus dan lokasinya dilacak. Dalam keadaan seperti itu, Hendra segera memerintahkan Marai untuk meninggalkan daerah itu dan kembali ke sukunya. Akan tetapi, meskipun tugas itu tidak berhasil diselesaikan, majikan tetap membayar Hendra setengah dari ketentuan yang disepakati sebelumnya. Sudah lebih dari 2 bulan sejak kejadian ini terjadi dan Hendra telah melupakannya.
Namun tanpa diduga, lebih dari 2 bulan kemudian, sesuatu terjadi pada Marai. Ini menunjukkan konsekuensi insiden ini sudah mulai terasa. Pekerjaan ini memang tidak mudah untuk dilakukan. Identitas orang yang menjadi target terlalu mulia. Jika hal berbahaya seperti itu terjadi, keluarganya tidak akan pernah membiarkannya. Semakin Hendra memikirkannya, semakin dalam kerutan di dahinya. Dia mondar-mandir di ruang batu itu, hatinya berdebar-debar. Dia merasa sedikit menyesal. Pada awalnya, saya dibutakan oleh keserakahan. Dia tidak seharusnya terlibat dalam pertikaian keluarga seperti ini. Begitu Anda terlibat, Anda akan mendapat masalah tak berujung. Namun, tidak ada gunanya menyesal sekarang. Sekarang keadaan sudah seperti ini, kita masih harus mencari cara untuk menyelesaikannya. Sekarang klan Xuanming dan kultus Wushen sedang merundingkan masalah kerjasama, bersiap untuk melakukan sesuatu yang besar. Jangan terlalu terganggu oleh hal-hal lain. Sayang, Marai sudah tiada. Sekarang aku tidak tahu seberapa banyak yang diketahui keluarga Qin. Hendra duduk kembali di atas matras, memejamkan matanya, memaksa dirinya untuk tenang, dan memikirkan sebuah solusi. Hampir 10 menit kemudian, Hendra membuka matanya, dan secercah cahaya melintas di matanya. Mari kita hubungi majikan aslinya terlebih dahulu. Mereka pasti sangat jelas tentang situasi keluarga Qin. Fang Yu duduk di sofa di ruang tamu Steve, meminum teh yang dibuat Steve untuknya. Teh ini jelas bukan teh alami. Rasanya tidak cukup murni dan bau asap apinya terlalu kuat. Fang Yu menyesapnya dan berkomentar. Maaf, Tuan Fang, jika Anda tidak menyukai teh jenis ini, saya akan segera meminta seseorang untuk menggantinya untuk Anda. Kata Steve buru-buru. Fang Yu melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu, aku hanya mengatakannya dengan santai. Wajah Steve tampak serius, dan dia bertanya, Tuan Fang, apa yang harus saya lakukan sekarang? Marai telah menjadi orang yang tidak berguna. Dan petunjuknya telah hilang. Fang Yu menyilangkan kakinya, menatap Steve, dan berkata, siapa yang disinggung keluarga Qin? Apakah Berlin tidak tahu? Aku ingat ketika Stella diracun, seseorang menghubungi Berlin untuk membahas kondisinya, kan? Bahkan setelah ini, targetnya masih belum diketahui. Mendengar pertanyaan ini, wajah Steve menjadi serius dan dia berkata dengan suara yang dalam, Tuan Fang, kakek memang punya seseorang yang dicurigai. Tapi sejauh menyangkut situasi saat ini, sama sekali tidak ada bukti dan tidak ada yang bisa dilakukan. Fang Yu mengangguk. Dia bisa mengerti situasinya. Meskipun Marai telah meninggal, petunjuknya belum terungkap, kata Fang Yu. Wajah Steve berubah, dia menatap Fang Yu dan bertanya, Tuan Fang, apa maksudmu? Jika aku tidak salah, orang yang ditemui Marai hari ini seharusnya adalah anggota Sekte Wushen. Apakah kau pernah mendengar nama Sekte Wushen? Tanya Fang Yu. Kultus Wushen, tampaknya ada paus yang aktif di daerah Huaibei dan Jiangnan. Saya pernah mendengarnya, tetapi saya tidak tahu banyak tentangnya. Jawab Steve. Bersambung.